Kita lihat di sektor perikanan tanah air, dari segi produksi, kemudian investasi ini kan cukup tinggi ya Pak, hingga 9 bulan pertama tahun 2025. Bagaimana DSFI memanfaatkan peluang ini Pak? Jadi kalau kita cukup bersyukur melihat tren yang positif ini, dan itu memang kita lihat terreflect terhadap performan dari company ya. Nah, secara jangka panjang kita melihat dukungan pemerintah, iklim investasi yang membaik itu akan sangat positif bagi industri perikanan secara keseluruhan. Nah, ini tentu saja memberikan kabar baik ya, dan itu akan membuka mata kepada sektor dunia usaha sebenarnya bahwa industri perikanan juga bisa berkontribusi dengan sangat baik terhadap ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Dan KKP juga ini kan terus mendorong ya Pak perkembangan ataupun prinsip keberlanjutan melalui prinsip blue economy. Bagaimana DSFI memandang ini Pak? Oke, ini sebenarnya salah satu terobosan yang sangat baik dari Kementerian KKP. Nah, bagi perseroan sendiri sebenarnya kita sudah memulai sejak lama mengenai konsep blue economy. Yaitu intinya adalah keberlanjutan atau sustainability. Yang pertama kita punya FIP atau Fish Improvement Program untuk produk tuna yellowfin kami. Nah, sehingga kita itu terjun bersama asosiasi Pole and Line Tuna Indonesia untuk memberikan edukasi terhadap semua partner nelayan kami. Okay. Ya, kita harus memberikan edukasi bahwa satu, bagaimana cara menangkap ikan yang baik misalnya. Yang kedua adalah mematuhi seluruh peraturan yang ada sehingga satu kapal mereka harus terregistrasi, kemudian berizin ya dengan baik ya. Nah, itu salah satu upaya yang dilakukan sehingga kita memastikan bahwa tuna yellowfin produk kita yang kita hasilkan itu adalah sustainable produk. Yang kedua adalah juga untuk produk-produk demersal seperti contohnya ikan kakap merah dari perseroan. Itu juga kita sekarang dalam proses dalam FIP untuk produk-produk kakap merah. Nah, itu adalah prinsip-prinsip keberlanjutan dan komitmen dari perseroan untuk mendukung blue economy tersebut dari KKP. Artinya prinsip keberlanjutan ini sudah dipegang teguh lama ya Pak oleh DSFI. Betul. Nah, sejauh ini dengan implementasi yang sudah dilakukan, sejauh mana hal-hal ini juga bisa berdampak pada kinerja perseroan ataupun mungkin image-nya di kancah global? Secara image sangat positif sebenarnya, karena memang market seperti Amerika Serikat tentu saja dan Eropa, mereka sangat concern terhadap sustainability produk. Nah, sehingga pada saat mereka ingin membeli produk dari perseroan, mereka selalu bertanya, apakah memang produk kita ini sejalan dengan sustainability konsep terhadap fishery produk. Nah, jadi kita katakan bahwa ya kita sudah mendukung terhadap effort keberlanjutan ya, kita tunjukkan bahwa kita sudah sangat aktif berpartisipasi pengembangan produk tuna yellowfin kita, kemudian ikan kakap merah untuk dalam program FIP tersebut. Nah, ini berdampak pada image perseroan ya tentu saja dan berdampak pada penjualan perseroan. Okay. Nah, selain mungkin persyaratan sustainability, sejumlah negara-negara tujuan ekspor ini juga memberlakukan persyaratan ketelusuran atau traceability. Nah, ini sejauh mana tanggapan dari DSFI, apakah juga sudah menerapkan prinsip ini, Pak? Ya, kita juga tidak mau ketinggalan sebenarnya, Mbak, dari sisi ketelusuran produk. Karena memang kita lihat ini adalah salah satu poin yang sangat penting. Terutama banyak sekali kalau kita dengar dan kita lihat di berita bahwa illegal fishing issue ini menjadi satu concern pelaku usaha, kemudian juga konsumen di seluruh dunia sebenarnya. Nah, sehingga dengan ketelusuran produk ini kita ingin membuktikan bahwa produk yang dihasilkan, yang kami jual itu bisa ditelusuri sampai asal-usul produk ini sampai di mana. Ditangkap oleh kapal apa, kemudian periodenya kapan, dan sampai pengiriman ke tangan end user. Jadi ketelusuran produk ini sangat-sangat penting dan sudah dilakukan oleh perseroan. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah kita sudah bersertifikasi MSC. Sebenarnya MSC ini fokus kepada ketelusuran produk dan sustainability. Nah, inilah salah satu komitmen dari perseroan untuk menunjukkan kepada customer perseroan bahwa kita berkomitmen terhadap ketelusuran produk, kita bersertifikasi dan ini diaudit oleh independent party. Oke, selain bersertifikasi MSC tadi, artinya DSFI juga memanfaatkan sistem digital Pak untuk monitoring hal ini Pak? Iya, betul.
Nah, teknologi informasi tidak bisa kita pungkiri bahwa itu menjadi salah satu kunci untuk suksesnya melakukan ketelusuran produk dari perseroan. Nah, kalau berkaca pada kinerja DSFI di sepanjang 9 bulan pertama tahun 2025 ini yang cukup impresif, nah target hingga akhir tahun 2025 seperti apa nih Pak? Oke. Nah, kita melihat kuartal 3 tren yang sangat positif telah dilalui oleh perseroan. Nah, kita melihat di kuartal 4 tren yang sama masih terjadi dan kita cukup optimis sebenarnya bahwa total tahun 2025 ini kita akan bisa mencapai target yang telah ditetapkan oleh perseroan. Dan untuk tahun 2026 nih Pak, ini kan sudah beberapa hari lagi nih Pak menuju 2026. Bagaimana DSFI melihat industri perikanan tanah air dan juga prospeknya ke depan? Oke, tentu saja kita harus cukup berhati-hati untuk memasuki tahun 2026. Nah, berbagai tantangan masih tetap eksis sebenarnya. Tentu saja yang pertama tantangan secara geopolitik, ya ini masih akan terjadi, kita harus waspadai. Nah, kemudian banyak sekali kita melihat sekarang negara-negara semakin protektif. Nah, proteksionisme ini kan diterapkan salah satu implementasi misalnya seperti tarif, ya. Nah, ini yang menjadi satu tantangan kita. Nah, tapi kita melihat juga banyak peluang, seperti salah satunya Indonesia telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Uni Eropa. Nah, ini jadi peluang kita ke depan.